Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti seal shock dan as-shock untuk motor Beat FI. Langsung saja kita proses pembongkaran. Kita lepas dulu bagian kaliper menggunakan kunci bintang T40, kemudian bracket selang rem menggunakan kunci 10, dan as roda kita lepas menggunakan kunci 19 dan kita tahan menggunakan kunci 14. Tinggal kita lepaskan semuanya, pasang lagi as rodanya seperti ini supaya kita lebih mudah saat proses pembongkaran bagian bottomnya. Kemudian sediakan wadah untuk penampung oli, kemudian sediakan kunci L6. Diusahakan kuncinya harus masuk ke bagian bautnya supaya tidak terjadi selek. Kalau misalkan gak masuk cuman sebagian, itu berarti ada kotoran tanah, jadi harus dibersihkan dulu untuk bautnya. Nah, setelah itu tinggal kita lepaskan seperti ini ya teman-teman, mudah sekali untuk proses pembongkarannya. Nah, dan olinya itu sudah tidak ada ya teman-teman, olinya tuh. Nah, kita lepaskan seperti ini karena ini sudah parah banget ya. Parah, udah lama nggak diservis, dibiarin saja jadinya seperti ini. Asnya juga baret-baret. Kemudian kita gunakan kunci 14 ring pas seperti ini, mau pakai ring juga boleh. Kita kendorkan dua buah bautnya. Nah, yang bawah kita cukup kendorkan saja, sedangkan yang atas kita lepaskan satu biji supaya tidak banyak yang kita bongkar. Sediakan obeng min, kita congkel, baru kita lepaskan asnya. Kemudian tinggal kita lepas bagian tutup debunya. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini kotor banget ya, ini bekas debu-debu yang masuk ke bagian dalam. Kemudian tinggal kita lepas sepi penguncinya, kemudian tinggal kita lepas bagian seal shocknya. Nah, dan untuk seal shocknya ini sudah keras sekali ya teman-teman, jadi beberapa kali congkelan ini masih belum bisa terlepas, jadi berputar seperti ini ya supaya bisa terlepas. Nah, udah terlepas. Kemudian ada ring. Nah, ringnya kita bersihkan ya nanti. Kemudian tinggal kita congkel lagi. Kemudian untuk tutup abunya, tutup debunya ini harus kita ganti, wajib ya, supaya debu nggak masuk ke bagian dalam. Jadi kita ganti seal shock sama seal debunya. Kemudian tinggal kita congkel lagi, bersihkan menggunakan bensin supaya bersih dari semua kotoran-kotorannya. Nah, olinya itu sudah seperti tanah liat, coklat banget. Nah, kemudian di bagian atasnya ini kita bersihkan dulu debunya supaya nggak terjadi macet ketika pembongkaran ya. Nah, kemudian kita gunakan alat khusus supaya proses pembongkarannya itu lebih mudah. Nah, seperti ini tinggal kita tracker, sediakan obeng min kecil untuk melepaskan sepinya ya. Nah, sepinya kita lepaskan. Kemudian kendorkan trackernya, dia sudah terlepas. Nah, pernya itu masih bagus, belum patah-patah. Biasanya kalau kehabisan oli, pernya berkarat jadinya patah-patah, jadi banyak terpisah ya. Nah, jadi saran saja buat teman-teman semuanya, dicek ya as-shocknya apakah terjadi bocor atau tidak. Kalau misalkan terjadi bocor, segera diatasi. Buat teman-teman yang belum bocor sealnya, cepat melakukan pergantian oli shock supaya as-shocknya tidak baret-baret ya, jadinya aman. Nah, kalau seperti ini dibiarkan jadi gantinya banyak, as-shocknya harus diganti, seal diganti, jadi banyak pengeluaran. Kemudian kita gunakan seal shock original, kita kasih pelumasan seperti ini supaya lebih mudah saat pemasangannya. Pasangkan ring terlebih dahulu. Ada yang setiap motor berbeda-beda ya, ada yang pakai ring dan ada yang nggak pakai. Jadi kalau nggak ada itu nggak apa-apa, jangan dikira hilang. Kemudian tinggal kita masukkan sealnya, jangan sampai terbalik. Per yang besar di bagian bawah, per yang kecil di bagian atas. Kemudian kita pukul menggunakan alat khusus, bisa menggunakan seal bekasnya bisa ya, tapi harus dibersihkan dulu sealnya. Nah, di sini saya menggunakan alat khusus ya. Jadi kita pukul, ketuk pinggirnya. Nah, jangan sampai miring, jadi harus diperhatikan. Kalau miring luruskan ya, jadi jangan dibiarkan supaya lurus. Nah, seperti ini. Harus sampai pas di bagian sepi pengunci. Nah, yang satu udah pas, tinggal kita pasang yang satunya lagi. Pasangkan ring dulu, kemudian kasih oli. Nah, oli supaya mudah ya memasukkannya. Kemudian tinggal kita ketuk ya, harus lurus seperti ini. Ini tidak bakalan merusak seal karena pemukulnya dibuat khusus ya. Nah, oke, udah terpasang semuanya, tinggal kita pasang ring penguncinya seperti ini. Kemudian tutup abunya kita ganti menggunakan yang baru supaya abunya tidak masuk ya, debu-debu aman. Jadi as-shock nggak cepet baret. Tinggal kita ketuk aja pakai tangan seperti ini.
dijamin sudah langsung kencang. Kemudian tinggal kita ganti asok yang baru. Nah, saya gunakan dari merek Aspira supaya murah dan berkualitas ya. Kalau yang ori kan lumayan mahal, tapi Aspira juga bagus, tidak ada kendala jetrek-jetruk. Nah, ini asoknya udah baret-baret parah, nggak bisa digunakan lagi meskipun dipasang awet, paling beberapa bulan udah bocor lagi. Jadi kita wajib mengganti asoknya seperti ini. Kita lepas dulu semua plastik-plastiknya, kita lap sisa-sisa minyaknya ya. Kemudian baru kita proses perakitan. Proses perakitannya juga harus diperhatikan. Kita pasang ring ataupun plastik di bagian sulingan, kemudian kita masukkan apakah terjadi longgar atau tidak. Nah, ini presisi yang bawah, kemudian yang atasnya. Nah, ini ada longgar ya. Jadi harus kita kasih ganjal supaya tidak terjadi longgar, supaya tidak ada bunyi ya, bunyi jedak-jeduk. Nah, kemudian kita sediakan seal tip seperti ini ya teman-teman, supaya si bagian ring plastiknya itu bisa mekar dan mencegah oli ya, mencegah oli masuk dari sini. Nah, kita coba seperti ini. Nah, harus agak seret seperti ini ya, seret tuh, seret teman-teman. Pokoknya mantap sekali ini teman-teman. Ini sering saya lakukan ya, diganjal sedikit aja, jadi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak diganjalnya nanti nggak bisa masuk ya teman-teman. Nanti yang rusak malahan ring plastiknya itu terlalu seret. Jadi secukupnya saja diperhatikan ya teman-teman. Nah, kita coba masukkan seperti ini. Nah, udah bagus ya, bagus. Tinggal kita rakit, pasang persulingannya di bawah ya. Jangan sampai lupa. Kemudian sediakan kunci T. Nah, kunci T untuk menahan juga ya, menahan supaya tidak berputar sulingannya ketika kita proses pengencangan. Nah, oke, setelah masuk seperti ini, kita pasang bagian bottomnya ya. Bottomnya kita pasang. Kemudian diperhatikan ring tembaga ya, ring tembaganya ini kan ada ring tembaganya di bagian bottomnya, jadi nggak ikut sama bautnya. Nah, bisa kita lihat sendiri tuh ring tembaga. Kemudian tinggal kita kencangkan langsung ya teman-teman. Sediakan as rodanya saja untuk menahan ya. Kemudian sediakan kunci L5. Nah, seperti ini kita kencangkan, kita tahan. Kita kencangkan saja secukupnya. Kalau misalkan ikut berputar bagian sulingan ataupun bautnya, agak ditekan ke bawah sedikit supaya diam dan supaya bisa kencang sempurna. Kita tes seperti ini, kita tekan seperti ini, harus ada semacam kepakuman. Nah, ini ada kepakuman ya, tuh ada keluar angin. Kemudian pernya pasang, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang panjang ini disimpan di bagian bottom yang ada cakramnya. Yang rapat pernya disimpan di bawah, yang renggang pernya kita simpan di bagian atas. Kemudian sediakan oli shock, kita tuangkan 60 sampai dengan 55, karena ini campuran oli shocknya antara oli mesin Vespa dan oli shock jumbo. Saya takar di 60 karena untuk beban berat. Kalau misalkan untuk standaran dikasih 50 ataupun 55 itu udah mantap, jadinya sedikit empuk. Kalau ini agak sedikit keras karena di bagian depannya untuk beban, ada beban ya di depannya, jadi kita kasih keras sedikit. Nah, kemudian tinggal kita masukkan lagi tutupnya, kemudian spinnya kita kencangkan, kemudian tinggal kita tes ya. Nah, kita tekan seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu untuk ukuran takaran 60 mili. Kemudian tinggal kita pasang yang satunya lagi ya, kita tuangkan seperti semula ya teman-teman, sama ya. Nah, kita tuangkan lagi, pokoknya 55 sampai 50. Dari mulai 50 sampai 55 terus ke 60 ya. Kalau misalkan kurang dari 50 nanti ada timbul suara jedak-jeduk ya, karena kekurangan oli. Apabila terlalu berlebihan olinya sampai 70-80 nanti terlalu keras. Nah, oke, kita tekan-tekan lagi seperti ini, udah mantap. Tinggal kita cocokkan, samakan ketinggiannya ya, harus sama. Nah, oke, ini pun sudah sama ya. Tinggal kita pasangkan lagi, tinggal kita congkel sedikit di bagian segitiganya menggunakan obeng min. Nah, seperti ini supaya pas. Kemudian tinggal kita paskan di bagian atas, jangan terlalu
tinggi, jangan terlalu pendek, pas aja di bagian bautnya ya, standaran saja. Kemudian pasangkan bautnya, kita kencangkan secukupnya. Setelah terpasang dua-duanya, diperhatikan ketinggiannya harus seimbang, sinkron. Di bagian as roda pun tidak terjadi seret. Kalau misalkan seret berarti itu tinggi sebelah. Kalau loncat seperti ini berarti dijamin sudah rata. Tinggal kita pasang roda bosnya ya, bos. Kemudian rasio untuk speedometer kita pasang. Nah oke, setelah terpasang seperti ini tinggal kita sediakan mur 19. Tinggal kita kencangkan langsung seperti biasanya. Di bagian kaliper kita kencangkan, bracket selang rem kita kencangkan, kita putar, kemudian kita coba. Nah seperti ini, kita angkat seperti ini, tidak terjadi jedok-jeduk ya. Oke, mudah-mudahan video ini jadi bermanfaat.